Karena salah gunakan hak veto, AS dikeluarkan dari PBB, Biden dimakzulkan dari kursi Presiden AS. Beberapa kabar membuat gempar publik internasional, salah satunya adalah terkait gejolak hak veto Amerika Serikat, yang kabarnya disalahgunakan untuk membela Israel, serta pemakzulan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Bahkan penggulingan Biden dari kursi Presiden Amerika Serikat sudah disetujui oleh DPR Amerika Serikat. Tanpa berlama-lama, mari kita simak informasinya satu persatu. Mari kita kupas informasi terkait pemakzulan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, AS, kini resmi akan dimakzulkan. Penyelidikan guna pemakzulan dirinya disetujui DPR AS, Rabu waktu setempat. Berbeda dengan Senat yang dikuasai Partai Demokrat, DPR AS dikuasai akuisisi Partai Republik. Resolusi itu lolos dengan suara 221 berbanding 212. Pemungutan suara tersebut dilakukan atas dugaan Presiden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarga. Hal ini terkait bisnis sang anak Hunter Biden. Hunter kini menghadapi 2 dakwaan federal atas tuduhan senjata dan pajak. Saat berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Hunter menyatakan penyesalan atas tindakannya di masa lalu sambil mengecam kebohongan Partai Republik tentang keluarganya. Hasil pemungutan suara juga dilakukan beberapa jam setelah Hunter menolak panggilan pengadilan untuk memberi keterangan dalam deposisi tertutup dengan anggota DPR. Alih-alih memilih untuk menuruti DPR AS, Hunter menegaskan hanya bersedia bersaksi di depan umum, yang mentah-mentah ditolak Partai Republik. Menurut Ketua Komite Pengawasan dan Komite Peradilan DPR dari Partai Republik, James Comer dari Kentucky dan Jim Jordan dari Ohio, pihaknya menghadapi hambatan dari Gedung Putih dan para saksi. Kemudian, terkait hak veto, AS juga menuai banyak polemik. Keputusan Amerika Serikat AS untuk memveto resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza di Forum Dewan Keamanan DKPBB mendapatkan reaksi dari dunia. Banyak negara yang tidak sepakat dalam manuver Washington itu. Alasan AS untuk memveto resolusi tersebut adalah bahwa gencatan senjata sekarang hanya akan menjadi benih perang berikutnya karena Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat perdamaian yang bertahan lama, menurut Robert Wood, Wakil Duta Besar AS untuk PBB. Saya sangat mengapresiasi sikap tepat yang diambil AS di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara lain perlu memahami hal itu. Di satu sisi, tidak mungkin mendukung eliminasi, namun di sisi lain menyerukan penghentian perang yang akan mencegah eliminasi Hamas. Oleh karena itu, Israel akan melanjutkan perang yang adil untuk melenyapkan Hamas, ujarnya dikutip Guardian. Meski begitu, banyak pihak yang menyayangkan manuver AS atas resolusi yang diusulkan Uni Emirat Arab ini. Perwakilan tetap China untuk PBB, Zhang Jun, menyebutkan pertempuran selama 2 bulan di Gaza telah menyebabkan dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami menyatakan kekecewaan dan penyesalan yang besar bahwa rancangan tersebut telah diveto oleh AS. Gencatan senjata segera adalah prasyarat utama, ujar Zhang. Riyad Hamansur, pengamat tetap Palestina di PBB, menyatakan bahwa sangat disesalkan dan menjadi bencana jika DK dicegah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Muhammad Abu Syahab, wakil perwakilan tetap UEA untuk PBB, menyatakan kekecewaannya yang mendalam terhadap hasil pertemuan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa hasil yang mengecewakan ini tidak akan menghalangi negaranya untuk terus meminta anggota dewan untuk bertindak dan mengakhiri kekerasan di Gaza. Dmitry Polyansky, perwakilan Rusia untuk PBB, mengatakan bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari paling kelam di Timur Tengah, karena AS sekali lagi memblokir seruan gencatan senjata. Nicolas de Rivière, perwakilan tetap Perancis untuk PBB, mengatakan bahwa ia mendukung rancangan resolusi tersebut, dan menambahkan bahwa Perancis akan terus berkomitmen untuk memobilisasi Dewan sepenuhnya dalam semua aspek krisis, baik keamanan, kemanusiaan atau politik.